mari kita mulai. Untuk TOEFL Grammar. Oke, ada yang memilih TOEFL Grammar ya untuk materi yang akan saya jelaskan. Oke, untuk TOEFL Grammar ini sebenarnya ini bermanfaat untuk adik-adiknya nanti jika adik-adik itu mengambil TOEFL. Adik-adik kan memang di-required untuk lulus TOEFL kan ya, untuk anak-anak UIN. Jadi lebih bagusnya kita mempelajari dulu per step-stepnya. Nah, yang untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai grammar untuk TOEFL. TOEFL itu di grammarnya ada 40 soal. Nah, sebenarnya itu ada tips-tipsnya. Tapi sebelum masuk kepada tips-tipsnya itu, saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai basic terminology of English. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada namanya basic terminology. Basic terminology itu apa? Itu adalah kata-kata atau poin-poin yang membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Itu ada artikel, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada noun gitu ya. Yang ini biasanya nih yang sering keluar di TOEFL ini yang ini nih. Semua ini nih. Jadi adik-adik harus aware dengan basic terminology ini. Yang mana sih yang namanya artikel, yang mana sih yang namanya verb, yang mana yang adjectives, yang mana yang adverb, yang mana yang preposition, dan yang mana yang noun. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada basic terminology itu, kita harus tahu dulu. Di dalam TOEFL, itu yang dilihat itu adalah kalimat. Adik-adik tahu tidak itu kalimat atau tidak? Tuh. Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu kan susunan dari kalimat. Kalimat itu dimulai dengan subjek, pasti harus ada subjeknya. Nah, lalu apalagi yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat? Harus ada verb-nya atau kata kerjanya. Lalu apalagi yang ada di dalam kalimat yang bisa kita jadikan acuan adalah objek atau complement. Nah, subjek dan objek itu berasal dari satu kata, noun. Sementara complement itu adalah keterangan, itu bisa berasal dari bermacam-macam kata. Nah, kita fokus dulu kepada ini nih, subjek dan objek ini nih, yang berasal dari kata noun. Nah, tapi adik harus ingat, di dalam kalimat harus ada subjek, ada verb, ada objek, dan complement. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, noun itu mari kita lihat. Ada noun itu dua saya bagi di sini ya. Yang pertama itu noun itu adalah single noun saya bikin di sini. Yang kedua itu adalah noun phrase. Single noun itu yang seperti apa sih? Mari kita lihat. Nah, single noun itu adalah simple noun. Simple noun itu yang seperti apa? Simple noun itu. Oke, simple noun itu salah satu contoh yang sering keluar di dalam TOEFL itu adalah berkaitan dengan countable nouns. Countable nouns itu yang bagaimana? Countable noun itu adalah yang noun-noun yang bisa dihitung. Nah, contohnya yang mana nih? Nah, ini kan cuma satu kata ya. Makanya karena cuma satu kata nounnya, jadinya dinamakan simple noun. Nah, opener contohnya, pembuka. Nah, kalau misalkan pembuka itu bisa dihitung atau tidak? Biarkan itu pembuka kaleng, pembuka pembicaraan, dan segala macamnya. Yang penting pembuka, bisa dihitung tidak? Otomatis bisa dihitung ya. Dan dia di sini itu singular, satu doang dia. Nah, kalau misalkan dia mau plural, dia ditambahkan S di belakangnya untuk noun ya. Yang countable itu noun yang singular, itu tidak ada S-nya, sementara noun yang plural itu ada S-nya di belakangnya. Oke, contohnya satu lagi, compartment. Compartment itu singular, ada nggak S-nya di belakangnya? Nggak ada ya. Nah, kalau misalkan bisa kita tambahkan S, dia menjadi plural. Jadinya compartments. Oke, ini yang untuk countable noun. Sementara untuk uncountable noun, untuk yang simple noun itu ada yang uncountable. Contohnya ada use, ada air, ada information, ada heat, ada sight, ada hunger, ada famine. Nah, ini adalah noun-noun yang tidak bisa dihitung. Adik-adik harus tahu
yang noun itu bisakah dihitung atau tidak bisa dihitung? Karena ini juga termasuk kepada salah satu pertanyaan yang biasanya muncul di TOEFL. Nah, itu melihat atau menganalisa apakah kalimat itu benar noun-nya atau tidak. Oke. Oke, mari kita balikkan ke simple noun, Nah, simple noun ini dia punya karakteristik. Simple noun ini, salah satu karakteristik yang bisa dilihat untuk simple noun yang kata-kata itu pasti noun di dalam bahasa Inggris. Yang sering-sering keluar itu adalah yang punya akhiran. Kalau untuk TOEFL itu ya, di soal-soal TOEFL itu adalah kata-kata benda itu biasanya punya akhiran. Nah, akhirannya itu apa? Ada ion, ada ment, ada shape, ada ness, ada t, ada ens, ada and, or, dan h. Nah, ini akhiran-akhiran kata-kata ini biasanya itu sering keluar di TOEFL. Nah, ini saya kasih yang sering-sering warawiri di TOEFL nih. Nah, explanation, vision, ruination, establishment, enlightenment, a relationship, partnership, reckless, likeliness, illness, sanity, purity, clarity, violence, performance, distance, participant, demonstrant, visitor, communicator, director, marriage, carriage, knowledge. Nah, pokoknya semua yang ada akhirannya ini, contohnya nih explanation, kamu nggak tahu itu explanation itu noun atau enggaknya, tapi ada akhirannya ion, pasti dia noun. Vision, nah ada akhiran ionnya, pasti dia noun. Contohnya yang lain, relationship, shape itu ada akhiran shape-nya, dia pasti noun, kata benda dia. Partnership, ada akhiran shape-nya juga, berarti dia harus kata benda. Violence, violence itu ada akhiran ens-nya. Nah, ini dia pasti kata benda. Violence itu dia ada dua ya, ada violent, ada violence. Violence artinya kekerasan, sementara violent artinya keras. Nah, yang kata benda yang mana? Yang ada ens-nya, ini dia. Yang ada kata bendanya ini yang ens ini. Visitor, ada or-nya, kata benda dia. Communicator, ada or-nya, kata benda dia. Director, or-nya, kata benda dia. Dan ada lagi age, carriage, ada age-nya, marriage, ada age-nya, dan knowledge, ada age-nya. Nah, ini semua itu karena ada akhiran yang saya tampilkan di sini, makanya dia disebut kata benda. Ini tampilan akhir ini adik-adik harus hafal. Kenapa? Karena biasanya ini sering sekali keluar di TOEFL. Oke, ini adalah untuk yang simple noun ya. Satu kata saja kata bendanya. Nah, balik lagi. Selesai dengan simple noun, saya balik lagi ke sini yaitu dengan noun phrase. Lalu bedanya simple noun dengan single noun dengan noun phrase itu apa sih? Nah, mari kita lihat. Noun phrase itu adalah saat kata untuk noun itu lebih dari satu. Contohnya nih, rumah besar di depan rumahku. Apakah ini kalimat? Panjang ya ini. Tapi apakah ini apakah ini bisa disebut kalimat? Tidak bisa, karena tidak ada verbnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan noun phrase. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah a house across from my house. Nah, ini dinamakan dengan noun phrase. Apa itu yang noun phrase tadi? Adalah saat kata untuk noun itu lebih dari satu. Untuk yang simple noun tadi katanya cuma satu ya. Tapi kalau misalkan untuk noun phrase itu katanya lebih dari satu. Bagaimana caranya kita tahu itu adalah noun phrase atau itu sebenarnya kalimat? Karena noun phrase itu lumayan panjang ya. Ini contohnya yang seperti ini. A house across from my house gitu. Lumayan panjang. Jadi dia seolah-olah seperti kalimat, padahal sebenarnya dia bukan kalimat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara cepat untuk mengetahuinya itu adalah mengetahui past tense and clues-nya. Nah, di dalam TOEFL ini adalah past tense dan clues yang sering warawiri untuk noun. Nah, yang pertama itu adalah article plus noun, yang kedua itu adalah after possessive adjective,
Yang ketiga itulah noun of noun, ini pernah saya bahas di kelas sebelumnya. Dan yang keempat itu adalah noun preposition noun. Mari kita lihat yang bagian artikel plus noun dulu. Artikel plus noun. Artikel itu apa sih? Saya pernah bahas ini artikel. Artikel itu bukan esai atau teks ya. Kalau di dalam terminology of English, artikel itu adalah an, a, and, the. Ini, ketiga kata ini, dia harus diikuti oleh noun atau noun phrase. Dia nggak bisa diikuti oleh kata lain selain noun atau noun phrase. Nah, saya kasih contohnya di sini nih. A bad boy. Artikelnya yang mana? A. Nah, ini di sini ya, a ya. Nah, nounnya yang mana? Bad boy. Ini adalah berupa noun phrase ya, karena nounnya lebih dari satu kata. Ada bad dan boy. Tapi dia dihitung sebagai noun phrase dia. Seandainya seperti ini nih, ada kata eat, apakah ini benar? Ya tentu saja salah ya, karena itu artikel sementara it itu bukanlah kata benda, tidak ada noun atau kata bendanya di sana. It itu adalah kata kerja. Nah, satu lagi nih contohnya. Honest. Apakah itu benar? Ya, salah ya. Yang ada itu di sini hanya artikel un. Nah, sementara honest itu apa? Honest itu adalah adjective. Nah, seperti yang saya bilang tadi, artikel itu akan selalu diikuti oleh noun atau noun phrase. Tidak boleh diikuti oleh verb, adjective, atau kata-kata yang lain. Oke, itu yang untuk artikel plus noun ya. Mari kita lihat yang lain. Oke, selanjutnya setelah artikel mengenai noun itu kita membicarakan mengenai after possessive adjective. Nah, ini adalah pattern atau clues yang kedua mengenai noun, ciri-ciri noun actually yang dibahas di dalam TOEFL test. Nah, biasanya ini sering keluar nih after possessive adjective. Apa sih possessive adjective itu? Mari kita lihat. Nah, possessive adjective ini, saya kasih contoh nih soalnya. My interesting plan atau discussion atau teori, pilih aja antara tiga ini, antara plan, discussion, atau teori ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan possessive adjective? Itu adalah kepunyaan, yang menyatakan kepunyaan. Nah, itulah yang dinamakan dengan possessive adjective. Contohnya my, your, their, our, his, her, dan its. Nah, di dalam kata ini, noun phrase ini, ada nggak yang salah satunya itu kepunyaan? Ada ya, my. Nah, di sini my itu dinamakan sebagai possessive adjective. Bagaimana dengan setelahnya my? Apakah itu beneran noun? Nah, mari kita lihat. Interesting theory. Nah, saya ambil katanya theory nih, the interesting theory. Interesting itu apa? Adjective. Sementara teori itu apa? Noun. Nah, jika digabungkan keduanya menjadi noun phrase. Apakah benar my itu diikuti oleh noun berarti? Iya, dia akan diikuti oleh noun phrase dia di sini. Oke, contohnya yang lain dari adjektifnya, misalkan honest, picky, angry, complicated. Nah, di sini kita bisa aja membuat noun phrase-nya itu adalah honest man, picky eater, angry person, complicated task, ya. Nah, seandainya nih kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, bagaimana bentuknya? An interesting plan, discussion, atau teori. If it's only an interesting saja, benar atau enggak? Salah dong. Karena apa? Karena tidak ada noun-nya. Sama juga dengan my interesting saja yang dilihat tanpa ada plan, discussion, atau teorinya, maka dia akan menjadi salah. Kenapa? Karena tetap saja tidak ada noun-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan setelah possessive adjective atau artikel, ini artikel yang ini ya, an interesting, the. Sementara possessive adjective itu adalah my, your, their, our, his, her, dan its. Setelah itu, walaupun ada adjektif, tapi kalau tidak ada noun-nya, tidak ada noun ini, maka tetap saja dia akan salah. Karena peraturannya adalah setelah kedua hal itu harus diikuti oleh noun. Begitu. Apakah boleh noun phrase? Boleh. Ini contohnya dari noun phrase-nya itu. Nah, mari kita masuk kepada analisa. Nah, example in sentences. Saya ingin adik-adik itu membuat, ini akan menjadi soal bagi adik-adik ya untuk pertemuan 4. Saya ingin adik-adik itu menjawab
dengan menjelaskan. Kira-kira example dari sentences yang saya berikan yang ini, itu salah atau benar? Kalau salah, kenapa? Dan kalau benar, kenapa? Berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi. Nah, ini nih example untuk yang tadi artikel plus noun dengan possessive adjective. Saya beri ini nih soalnya. His acceptable is a big hope for the company. Is it true? If it's true, why? If it's wrong, why? Itu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, coba adik-adik analisa apakah ini benar atau salah. Nah, analisanya itu saya minta adik-adik untuk merekamnya. Nah, ada 3 analisa yang saya minta. Nanti pun akan ada analisa selanjutnya di slide berikutnya. Ini adalah soal pertamanya untuk analisa adik-adik. Nah, untuk sementara kita kembali dulu ke depan. Nah, past tense dan clues lagi. Saya sudah menjelaskan 2 dari poin yang saya ingin jelaskan hari ini. Nah, yang poin ketiga itu adalah noun of noun. Noun of noun ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, mudah-mudahan adik-adik masih ingat. But if in case you forget, saya akan memperlihatkan nih contoh sentence-nya. Kalau noun of noun ini maksudnya adalah noun yang diikuti oleh of, yang diikuti oleh noun. Ini tidak bisa terbantahkan. Kenapa? Karena of itu akan selalu menjadi pengait antara satu noun dengan noun yang lain. Misalkan di depannya adjektif, di belakangnya of-nya noun. Itu salah itu, tidak boleh terjadi hal seperti itu. Karena memang of itu hanya untuk mengaitkan antara satu noun dengan noun yang lain. Contohnya nih, saya kasih yang panjang sekalian. A massive heavy equipment of the industrial project is not really safe for environment. Nah, mari kita lihat apakah of ini benar-benar mengaitkan antara satu noun dengan noun yang lain. Mari kita lihat yang saya garis bawahi ini. A massive heavy equipment, apakah ini sebuah noun? Mari kita lihat, kita pecah ya. Artikelnya ada. Massive dan heavy itu apakah sebuah noun? Enggak, dia merupakan adjective, dia kata sifat ya. Tapi bagaimana dengan equipment? Apakah equipment itu noun? Iya ya, equipment itu noun. Lihat aja belakangnya itu kata men. Seperti yang saya bilang tadi, karakteristik dari noun itu salah satunya akhirannya ada kata men. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Adik, lihat saja di video di awal-awal yang saya jelaskan. Salah satu karakteristik dari noun itu adalah men. Nah, berarti otomatis ini adalah sebuah noun phrase. Berarti apakah dia noun? Ya, nih yang di depan berarti dia noun nih, betul. Lalu bagaimana dengan yang di belakang? The industrial project. Ini saya sedikit salah. Saya anggap yang ini ya, yang this. This ini maksudnya adalah demonstrative. Demonstrative itu sama dengan artikel untuk menunjukkan apakah dia itu noun atau tidaknya. Nah, lalu diikuti oleh industrial. Industrial itu adalah adjective atau kata sifat. Bagaimana dengan project-nya? Apakah project itu noun? Ya, project itu adalah noun ya. Oleh karena itu, dia dinamakan dengan noun phrase. Kalau begitu, apakah betul dia noun itu dikaitkan dengan noun lain jika dia menggunakan of di tengahnya? Ya, benar. Noun itu dikaitkan dengan of, lalu ada noun lagi di belakangnya. Jika tidak ada noun lagi di belakangnya, baik itu noun simple ataupun noun phrase, maka dia akan salah. Contohnya, a massive heavy. Nggak ada equipment-nya nih. A massive heavy. Nah, lanjut of the industrial project. A massive heavy of industrial project. Dia akan menjadi salah karena tidak ada noun-nya. Begitu ya untuk yang noun of noun. Nah, mari kita lihat example in test-nya. Nih, yang saya kasih nih. Since the early 1900s, educators in the United States have stressed the importance of children's reading.
have urged parent to encourage young children to read. Nah, saya garis bawah ini, di bawah nih ada penggunaan of ya di sini ya. Terus di depannya ada kata the important, di belakangnya ada kata children's reading. Nah, ini kira-kira berdasarkan noun of noun-nya, apakah ini benar atau salah? Kenapa? Nah, ini adalah pertanyaan kedua yang harus adik-adik jelaskan ya. Tadi itu adalah example in sentence, sekarang itu adalah example in past. Oke, mari kita masuk ke penjelasan terakhir. Noun, preposition, noun. Oke, ini tadi soal yang saya berikan di depan ya, mengenai noun phrase itu. Nah, di sini noun itu tidak hanya dikaitkan dengan of saja antara satu noun dengan yang noun lain. Noun itu juga bisa di tengah-tengahnya ada preposition namanya. Nah, preposition itu apa sih? Preposition itu adalah kata penghubung. Kata penghubungnya itu. Contohnya, a house across from my house. Nah, across from itu adalah kata penghubung atau preposition namanya. Apakah di depan across from itu ada noun? Ya, house. Di belakangnya ada noun atau tidak? Ya, benar, ada noun juga, my house. Nah, across from itu masuk preposition of place. Noun diikuti oleh preposition, di belakangnya pun harus noun. Noun sebelumnya preposition, di depan preposition pun harus noun. Nah, ini salah satu dari preposition yang sering keluar di dalam TOEFL. In, on, at, around, across, under, below, to, for, from, until, about. Nah, ini nanti akan saya berikan list-list yang lainnya. Tapi untuk hari ini, sebegini dulu listnya. Oke, saya berikan contoh selanjutnya. Ini yang harus adik-adik analisa berdasarkan yang di atas ini. An interesting fact about you. Kira-kira ini adalah sentence atau noun. Oke, jadi begitu ya adik-adik ya. Silakan dianalisa ini semua dan mudah-mudahan bisa dipahami.